Jumpa lagi di Markisa, mari kita hidup sehat. Markisa kali ini akan membahas seputar makanan dan minuman yang tinggi kalori di pasaran yang membuat berbagai permasalahan kesehatan. Nah, tingginya kalori ini salah satunya disebabkan oleh karena tingginya kadar gula atau yang manis-manis. Oleh karena itu, teknologi saat ini berusaha untuk menggantikan gula dengan suatu zat lain yang memiliki kalori lebih rendah atau bahkan 0 kalori. Nah, kita akan membahas bersama-sama. Kali ini saya kedatangan narasumber dari spesialis gizi klinik, Dr. Rafael Kosasi. Selamat datang, Dok. Selamat datang ya, terima kasih Dr. Caleb. Nah, ini kan marak banget nih ya Dok ya, era makin kesini itu makanan-makanan dan minuman-minuman yang manis, yang mana akhirnya kita lihat juga dampaknya ya, orang-orang semakin banyak yang gemuk dan bermasalah. Betul. Ya. Seperti kata Dr. Caleb tadi, dengan kemajuan teknologi pangan, maka diciptakan alternatif dari makanan yang manis tersebut supaya kalorinya lebih rendah dengan cara dibuat mengandung pemanis buatan atau kita bilang namanya artificial sweetener. Oke, dengan harapan bisa mengurangi risiko kesehatan. Dengan harapan mengurangi risiko kesehatan, tapi masih dapat dinikmati makanannya atau dinikmati rasa manisnya. Itu penting ya. Ya, oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut membahas tentang artificial sweetener gitu ya, pemanis buatan, kita juga perlu tahu nih Dok, sebenarnya pemanis-pemanis yang saat ini kita konsumsi baik dari makanan ataupun minuman itu tuh apa sih Dok? Nah, kalau yang biasa dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari atau misalnya kita beli nih, kita jajan, biasanya yang kita konsumsi itu adalah gula pasir. Gula pasir itu kalau senyawa kimianya kita bilang namanya sukrosa. Bisa juga kalau misalnya kita beli kopi nih di coffee shop atau misalnya minuman-minuman manis yang dari milk tea atau seperti itu, biasanya ada juga yang pakai yang namanya sirup fruktosa. Nah, bisa juga digunakan pemanis yang lain nih, misalnya dari pemanis alami kayak madu atau misalnya dari pemanis buah-buahan atau pemanis alami dari gula buah seperti itu. Jadi kayak jus buah itu juga biasanya bisa rasa manisnya alami dari buah. Oke, nah ini pemanis-pemanis alami ini itu biasanya berarti dari minuman-minuman sehari-hari. Itu kita konsumsi dari makanan sehari-hari. Iya, betul. Oke, nah itu banyakan nih, berarti banyakan dari minuman. Iya, rata-rata banyakkan dari minuman. Sebagian kecil ada juga yang dari makanan ya. Misalnya waktu kita masak bisa ditambahkan gula pasir di dalam bumbunya misalnya. Misalnya bikin masak kecap atau bikin semur seperti itu. Atau misalnya dari makanan-makanan yang kayak puding atau misalnya makanan-makanan seperti cemilan, seperti energy bar atau misalnya seperti permen itu juga ada gulanya. Oke, nah itu semua adalah pemanis alami yang kita sebut alami. Iya, kurang lebih ya. Tapi sekarang juga semakin banyak pemanis yang apa nih? Buatan. Yang buatan, yang tidak alami. Buatan ini apa aja sih Dok sebenarnya yang saat ini mungkin banyak beredar di pasaran itu yang perlu kita semua tahu gitu? Iya. Jadi kalau pemanis buatan ini kan dia sebuah zat kimia yang dapat berikatan dengan reseptor rasa manis sehingga dia memberikan rasa manis tapi bisa tanpa kalori seperti itu. Oke. Jadi pemanis buatan ini nanti juga dibagi, ada yang punya kalori sedikit lebih rendah dibandingkan gula, ada yang tidak ada kalori sama sekali atau zero calorie sweetener namanya. Jadi kalau yang tanpa kalori ini yang sering kita temukan tuh biasanya namanya acesulfam kalium atau acesulfam strip K gitu. Ada yang namanya aspartam, ada sukralosa, bisa juga ada stevia kayak gitu. Kalau yang kalorinya lebih rendah itu namanya gula alkohol. Jadi biasanya secara natural juga ada di dalam makanan. Contohnya kayak sorbitol itu ada di dalam buah. Ada juga xylitol, ada juga maltitol, kita bilang namanya gula alkohol. Nah, kalau gula alkohol dia ada kalorinya. Jadi 1 gram itu dia 2,4 sampai 2,6 kalori. Kalau gula perbandingannya 1 kalori itu sekitar 1 gram itu sekitar 4 kalori. Oke, lumayan lebih rendah lah ya. Lebih rendah. Kalau yang buatan yang benar-benar yang di awal tadi 4 itu berarti yang 0 kalori, ya. Oh, zero enak dong ya. Lumayan itu. Jadi kalau minuman-minuman yang bilang berani klaim 0 kalori, biasanya dia pakai yang 0 kalori.
Oke, pakai yang kurang lebih 4 itu ya. Mungkin masih banyak yang lainnya juga kali ya. Betul. Oke, nah kalau kita ngomong itu adalah pemanis buatan, berarti kan sebenarnya sekarang kan kita eranya organik gitu ya, Iya. yang apa itu, yang pure gitu. Nah ini kan berarti buatan tuh sebenarnya berarti gimana dok? Bahaya nggak tuh jadi terhadap kesehatan? Nah, kalau kita bilang bahaya atau tidak bahaya, nah WHO kan baru membuat pernyataan gitu. Jadi waktu pemanis buatan itu pertama kali dipakai di industri makanan, memang ditemukan memang nggak ada resiko, belum ada penelitian yang menemukan resiko kesehatannya. Nah, semakin zaman bertambah maju, penelitian juga makin banyak diteliti, mulai terlihat ternyata yang biasanya pemanis buatan digunakan untuk membantu orang misalkan menurunkan berat badan karena nggak ada kalorinya, atau untuk mengontrol gula darah pada pasien diabetes mellitus, ternyata beresiko juga. Nah, resikonya terutama yang pertama dia bisa meningkatkan perlemakan tubuh, yang kedua juga ternyata bisa menyebabkan kondisi yang namanya resistensi insulin. Gitu. Jadi dari WHO tidak disarankan lagi digunakan pada orang sehat untuk menurunkan berat badan atau untuk konsumsi sehari-hari. Tapi kalau misalnya untuk penderita diabetes menggunakan artificial sweetener ini? Masih boleh dipakai, tapi tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak karena juga tidak membantu mengontrol gula darah seperti tidak pakai gula, seperti itu. Oke, nah tadi kan ngomong tidak terlalu banyak. Nah, tidak terlalu banyak itu ada batasannya nggak tuh untuk pemanis buatan? Nah, sebenarnya pemanis buatan ada batasannya. Jadi ada kadar tertentu yang direkomendasikan untuk dikonsumsi. Misalnya contohnya aspartam ya, itu ada angkanya tuh. Antara maksimal itu 40 mg per kilogram berat badan per hari. Nah, tapi sejauh ini belum diketahui secara pasti nih. Misalnya kalau dikonsumsi lebih dari segini, nanti pasti jadi apa gitu. Seperti itu tidak ada. 40 mg per kilogram berat badan? Iya, betul. Dikit sekali itu. Kalau 40 mg per kilogram berat badan, kalau misalnya diibaratkan satu kaleng minuman yang zero calorie kayak gitu ya, minuman soda zero calorie, itu sekitar 400 mg per kaleng. Jadi lumayan ya, masih bisa minum sekitar 8 atau 9 kaleng sebenarnya sehari. Oh, dia kemampuan atau kekuatan manisnya tuh lebih tinggi ya dibanding gula alami. Iya, bisa berpuluh-puluh kali lebih manis. Oh, maka dari itu tidak perlu jumlahnya sama dengan yang biasa ya. Dengan gula dia lebih sedikit bisa memberikan rasa manis yang lebih banyak. Nah, tadi kan ngomong-ngomong aspartam tuh dok. Aspartam juga dengar-dengar nih yang lagi marak nih bisa memicu kanker gitu. Nah itu bagaimana tuh dok? Nah di aspartam ini juga baru ada penelitian termutakhir ya dari Prancis yang menyatakan ternyata ada 2 pemanis aspartam dan asesulfam kalium yang ternyata kalau dikonsumsi secara rutin berisiko meningkatkan semua jenis kanker, terutama kanker yang berhubungan dengan obesitas. Jadi kalau kanker yang berhubungan dengan obesitas, berdasarkan WHO itu ada salah satunya kanker payudara, kanker prostat, kanker saluran cerna, meningkatkan kanker-kanker tersebut. Itu pun sekitar 13-15% risikonya bertambah gitu. Lumayan. Tapi karena baru ada satu penelitian ini, setelah dikaji oleh badannya WHO untuk cancer dan untuk bahan tambahan makanan, dinilai sampai saat ini masih terbatas buktinya untuk manusia, sehingga dikategorikan possible atau berpotensi saja. Jadi bukan nggak bisa dibilang oh ini pasti karsinogenik atau menyebabkan kanker. Jadi possible menyebabkan kanker karena baru ada terbatas penelitiannya seperti itu dok. Oke, berarti masih aman lah ya kalau sekarang. Iya, rekomendasinya adalah boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah terbatas. Oke. Seperti itu. Nah, kalau yang tadi yang jumlah terbatas itu setiap jenis pemanis buatannya kurang lebih sama? Berbeda-beda dong. Oh, beda-beda. Tergantung jenis pemanis buatannya. Kalau kita mixing gimana dok?
Itu juga ada yang seperti itu. Ada yang menggunakan beberapa jenis pemanis buatan, tapi nanti dihitung di penelitian itu biasanya jadi total konsumsi pemanis buatan. Sama aja jadinya. Iya, gitu. Oke. Nah, pemanis buatan ini kan sebenarnya kalau di dalam sistem pencernaan itu bisa dicerna dan diserap nggak sih, Dok? Atau bagaimana tuh? Nah, berbeda-beda untuk setiap pemanis buatan, Dok. Jadi ada pemanis buatan yang sangat cepat dicerna sehingga dia masuk ke dalam sistem tubuh. Ada yang dia tidak gampang dicerna, jadi dia bisa sampai ke usus besar dan nanti dia dimetabolisme sama bakteri usus. Jadi nggak diserap? Jadi yang diserap sangat sedikit. Oke, ya, kayak gitu. Lebih dibuang jadinya ya? Betul. Oke, nah kalau yang udah diserap, nah kan masuk ke dalam pembuluh darah ya. Iya. Nah tadi ada sempat sedikit mention tentang insulin. Nah, berhubungan dengan insulin. Nah itu gimana tuh? Nah, jadi ini yang menyebabkan tidak direkomendasikan lagi. Jadi ada penelitian yang menunjukkan ternyata orang-orang yang dengan diabetes mellitus pun apabila dia terlalu banyak atau mengonsumsi secara rutin pemanis buatan sebagai pengganti gula dibandingkan orang yang sama sekali tidak menggunakan pemanis buatan, maka dalam waktu yang lama itu akan tetap meningkatkan resistensi insulin. Seperti itu. Jadi ada parameternya yang kita sebut biasanya namanya HOMA-IR, kadar resistensi insulinnya meningkat ternyata. Walaupun orangnya menggunakan pemanis buatan. Sehingga dinilai walaupun pemanis buatan ini mungkin lebih rendah kemampuannya untuk meningkatkan resistensi insulin dibandingkan gula pasir, tapi dia tetap ada resiko. Oke. Seperti itu. Jadi walaupun 0 kalori gitu, tetap bisa ya? Tetap bisa menyebabkan resistensi insulin. Berarti bukan sekedar kalorinya ya? Bukan sekedar kalorinya. Gitu. Jadi ternyata pemanis buatan sendiri, kalau dia berikatan dengan reseptor manis di dalam tubuh kita, maka tubuh kita seolah-olah tertipu. Dipikir gulanya Dipikir beneran. ada gula darah, gula yang masuk kan. Sehingga di saluran cerna sendiri, di saat pemanis buatan ini berikatan dengan reseptor manis, misalnya katakanlah di daerah usus halus, nanti dia akan meningkatkan transporter dari gula. Jadi gulanya lebih banyak diserap. Nah, sekaligus dia juga akan meningkatkan hormon-hormon pencernaan yang mana nantinya hormon-hormon pencernaan ini bisa menyebabkan peningkatan insulin. Nah, peningkatan kadar insulin dalam jangka waktu yang lama inilah yang nanti menyebabkan resistensi insulin. Ya, karena salah satu penyebab orang mengalami diabetes mellitus adalah resistensi insulin. Karena tubuhnya atau reseptor-reseptor di otot atau di jaringan adiposanya terlalu banyak terpapar dengan insulin. Sehingga reseptornya jadi nggak peka terhadap insulin. Seperti itu. Oke, jadi pemanis buatan pun tidak aman gitu ya? Tidak aman. Sebenarnya. Kalau gitu pemanis yang alami tidak aman, pemanis buatan tidak aman. Jadi gimana tuh Dok solusinya untuk pemanis? Jadi solusinya untuk pemanis adalah ya tetap nomor satu adalah kalau bisa jangan mengonsumsi terlalu banyak minuman yang manis walaupun pemanisnya dari pemanis buatan. Gitu. Berarti harus seimbang gitu ya, balance ya, nggak boleh berlebih baik itu alami ataupun buatan. Betul, baik itu alami ataupun buatan tidak boleh terlalu berlebihan. Oke, kalau tadi udah sempat dikasih tahu tuh yang buatan juga ada batasnya. Kalau yang alami sebenarnya ada rekomendasi nggak? Iya, kalau yang alami, kalau di Indonesia untuk rekomendasi konsumsi gula sederhana ya, termasuk tadi yang namanya fruktosa dan gula pasir ya itu, dia harus di bawah 50 gram dalam satu hari. 50 gram itu artinya 50 gram untuk seluruh makanan dan minuman yang kita konsumsi dalam sehari. Jadi nggak cuma minuman, tapi makanan juga. Gitu. Jadi kalau dari makanan kan berarti harus kasih tahu nih sama siapa nih di rumah yang masak, jangan terlalu banyak dikasih gula. Gitu. Kalau 50 gram itu mungkin sekitar 3 atau 4 sendok makan. Nah, sendok makan ya? Iya. Kalau di dalam minuman, apalagi kalau misalnya kita
minum minuman yang kemasan, kita bisa lihat di label makanannya di belakang. Itu kita bisa lihat biasanya kan ditulis karbohidrat totalnya berapa. Dari karbohidrat total itu harusnya berdasarkan hukumnya BPOM ya, ketentuannya BPOM, itu harus dijabarkan berapa banyak gula yang berupa gula gitu. Jadi kalau berupa gula bisa dia tulis gula total atau dia tulisnya sukrosa. Nah, Gitu. Berarti itu gula pasirnya tuh berapa banyak. ya yang di karbohidratnya itu ya. Karbohidrat total, terus kemudian biasanya ada sub Ya. sectionnya. Tapi ada juga yang nggak menuliskan tuh, Dok. Nah berarti itu curang produsen makanannya. Itu harus hati-hati justru dok. Gitu ya. Iya, jangan-jangan disembunyikan. Kan biasa dibagi karbohidrat kalau dia adalah kemasannya minuman biasa, minuman mungkin teh, entah apapun, Iya, kopi, betul. ya gula lah langsung ya. Iya, Tapi kalau susu, nah itu beda lagi tuh ya. iya kalau susu gulanya kan ada gula alami dari susu namanya laktosa. Jadi bisa dokter lihat nanti kalau dia susunya menggunakan gula alami aja, biasanya rasanya agak tawar. Nanti karbohidrat totalnya misalnya contoh katakanlah 12 gram, nanti laktosanya juga 12 gram. Ya. Kayak gitu. Nah, yang harus hati-hati terutama susu yang ada embel-embel low fat. Atau Oke. misalnya yang... Banyak tuh sekarang. Iya. Ada embel-embel low fat itu biasanya kadar gulanya cenderung lebih tinggi. Oh ya? Jadi harus hati-hati. Kalau dia low fat terus rasanya Manis. mungkin agak manis terus agak enak gitu ya. Harus dilihat tuh karbohidrat totalnya mungkin nanti misalnya 24 gram gitu katakanlah kayak gitu. Nanti laktosanya mungkin sekitar 18 gram, mungkin sisanya ada ditambahin sukrosa gitu. Oke. Nah, hati-hati tuh dok. Yang terhitung dari 50 gram per hari itu, yang sukrosa atau laktosa juga termasuk? Sebenarnya semua gula sederhana itu termasuk dengan laktosa. Tapi yang fokusnya memang biasanya yang sangat berhubungan dengan penyakit kanker, diabetes gitu. Itu adalah yang gula sukrosa. Sukrosa ya? Iya, terutama apalagi sukrosa cair. Ada juga yang menyebutkan dibandingkan makanan padat atau gula pasir padat, gula pasir yang sudah dicairkan atau dimasukkan ke dalam minuman manis gitu ya. Kita bilangnya sugar sweetened beverage atau SSB gitu singkatannya. Itu justru lebih berbahaya. Oke. Malah itu banyak ya di pasaran tuh. Iya, dan Minuman kemasan dan di shop-shop, drink shop itu dan semua menjadi kayak gitu. kebiasaan, terutama untuk anak-anak. Makanya zaman sekarang ini diabetes anak juga mulai naik insidennya karena ya sudah jadi bagian dari lifestyle sekarang. Tapi sekarang diakali dok dengan less sugar, half sugar, Nah iya, mendingan jadi ya. ya itu yang tadi kita ngomong karena dia sekarang ada yang ditambahkan pemanis buatan supaya rasanya tetap enak tapi bisa pakai embel-embel less sugar. Kayak Oke. gitu. Iya. Wah ini menarik banget sebenarnya. Perbincangan mengenai gula masih banyak lagi nih. Kita belum ngomongin tentang penyakit-penyakit yang lebih mendetail ya dok ya. Iya. Oke, tapi ini Bener. sekitar umum aja ya, general sekali pembahasan mengenai gula. Dan untuk saudara-saudara yang lain juga mungkin yang mau tahu gitu kan ya tentang gula yang masih bertanya-tanya, aduh ini saya konsumsi aman nggak nih, bagaimana segala macam ya kan tadi beberapa yang sudah disebutkan di awal ya aman-aman nggak ya berarti ya. Nggak bisa Iya. dibilang aman 100%, dibilang nggak aman juga belum juga gitu ya. Iya betul. Jadi kalau misalnya mau dibandingkan, kebetulan penelitian yang terakhir di Perancis ini tuh dia mencoba membandingkan apakah orang yang mengkonsumsi pemanis buatan dalam jumlah banyak dengan orang yang mengkonsumsi Pemanis gula alami. pasir ya, Oke. gula pasir dalam jumlah yang tinggi, berbeda nggak resiko kansernya? Ternyata Ternyata tidak berbeda. hmm, Jadi sama-sama meningkat. oke. Jadi antara orang, ya kita bisa bilang segala sesuatu konsumsi pemanis, baik itu gula pasir ataupun pemanis buatan yang berlebihan, ternyata sama-sama meningkatkan resiko kanker dan itu tidak berbeda resikonya.
seperti itu. Oke. Jadi segala sesuatu yang berlebih itu harus hati-hati tuh biasanya. Oke, sebelum closing statement dok, ya saya sih mengambil kesimpulan ya dari ini semua, berarti iya itu segala sesuatu mau baik, tapi kalau berlebihan jadinya nggak baik juga. Jadi Iya betul. Itu sih kayaknya intinya dari pembicaraan kita ya. Yang berlebih itu nggak ada yang baik. Gimana dok? Ada closing statement buat kita semua mengenai pemanis ini? Nah, kalau mungkin closing statementnya adalah kita kembali ke slogan ini. Dulu ada pemanis buatan, dia membuat slogan kayak gini. Oh iya, betul. Slogannya adalah manisnya hidup itu kita yang atur. Oke. Jadi kalau misalnya mau sehat ya juga kita yang atur ya. Jadi kita batasin, terutama batasin minuman manis, baik itu dia ada pemanis buatan maupun dia pemanis yang alami gitu. Jadi kalau untuk orang Indonesia perlu dibatasin tuh minuman manisnya di bawah, gulanya sehari di bawah 50 gram tuh sehari. Nah kita biasakan juga terutama melihat label makanan. Nah, biasakan lihat label makanan kalau beli makanan dan minuman. Jadi kita bisa atur tuh manisnya hidup tadi. Jadi mulai lebih tahu lah ya. Iya betul. Oke, terima kasih Dr. Rafael sudah berbagi mengenai sama-sama, manisnya hidup ini dan manisnya makanan. Iya, begitu saudara-saudara. Kalau saudara-saudara merasa penting dan bermanfaat sekali informasi yang sudah didengar ini, maka dari itu sharekan ke teman-teman yang lain, sharekan ke saudara-saudara yang lain, supaya kita semua juga mendapat informasi yang sama. Sampai jumpa di Markisa berikutnya. Mari kita hidup sehat, sehat rohani, dan sehat jasmani.